Panggil pemain keturunan Kanada, di Piala AFF Indonesia siap tampil beda. Shin Tae-yong temukan pemain keturunan kelas dunia, calon tandem Tom Haye saat timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata-kata oleh Romeni bikin haru netizen, siap beri perubahan di lini depan timnas. Sebelum kita lanjut pembahasannya, baiknya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita hangat seputar timnas Indonesia dari Eleven Garuda. Shin Tae-yong memanggil pemain keturunan Kanada untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain yang dimaksud adalah winger kanan PSM Makassar, yaitu Victor Detan. Pemain yang satu ini bukanlah orang baru bagi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah memanggil Victor Detan sebagai persiapan timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia U20 2023. Ia direncanakan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Korea Selatan pada awal April 2023. Namun pemusatan latihan akhirnya batal digelar karena timnas Indonesia U20 gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023 karena status tuan rumah milik Indonesia dicabut FIFA imbas penolakan terhadap Israel. Setelah gagal memperkuat timnas Indonesia U20, Victor Detan yang memiliki darah Kanada dari sang ibu tidak patah arang. Ia terus meningkatkan kemampuannya di level klub, tepatnya bersama PSM Makassar. Di Liga 1 2023 hingga 2024, pemain kelahiran Kupang Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004 ini mengemas 1 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Performa lebih oke ditunjukkan pemilik bernomor punggung 7 PSM Makassar ini di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Hanya dari 7 penampilan, Victor Detan mengemas 1 gol. Pencapaian lumayan itu yang membuat Victor Detan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain 20 tahun ini pelan-pelan membayar kepercayaan Shin Tae-yong. Kemarin, timnas Indonesia menang 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Secara luar biasa, Victor Detan yang mentas sebagai winger kanan mencetak 1 assist. Lewat soloran dari sisi sayap, Victor Detan menembus pertahanan Bali United untuk kemudian melepaskan umpan yang diceploskan Marcelino Ferdinand ke gawang kosong. Melihat kondisi ini, peluang Victor Detan bersinar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 terbuka lebar. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Victor Detan diprediksi mendapatkan menit bermain yang lumayan di ajang 2 tahunan ini. Di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Lawan pertama timnas Indonesia adalah Myanmar dan laga dilangsungkan di markas lawan pada Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong menemukan pemain keturunan kelas dunia. Jika Shin Tae-yong mau, pemain ini bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan disiapkan menjadi tandem Tom Haye saat timnas Indonesia tandang ke markas timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang dimaksud adalah gelandang berdarah Indonesia Belanda Jordi Wehrman. Pemain ini sebenarnya sudah didekati PSSI sejak 2022. Jordi Wehrman bahkan sudah video call dengan Shin Tae-yong. Namun, proses pendekatan sempat tertunda karena Jordi Wehrman masih fokus mengembangkan karirnya di level klub. Berselang 2 tahun, PSSI kembali menghubungi pemegang 9 caps bersama Feyenoord Rotterdam itu pada Agustus 2024. Ketika dihubungi PSSI lagi, Jordi Wehrman tak lagi berkarier di Eropa. Ia kini membela salah satu klub Liga 1 yaitu Madura United. Meski bermain untuk Madura United, level permainan gelandang 24 tahun ini belum menurun. Umpan-umpan brilian masih kerap ditampilkan ex-gelandang timnas Belanda U20 tersebut. Melihat kebutuhan di skuad timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda kekurangan pemain top di lini sentral. Ketika Tom Haye dicadangkan atau absen, permainan timnas Indonesia langsung berbeda. Dalam posisi ini, Jordi Wehrman bisa dikedepankan. Selain bisa menjadi pelapis Tom Haye, Jordi Wehrman dapat diandalkan sebagai tandem gelandang 29 tahun tersebut. Jordi Wehrman pun siap jika dibutuhkan timnas Indonesia.
Ya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya lanjut gelandang yang memiliki inteligensia tinggi ini. Bukan tak mungkin, proses naturalisasi Jordi Wehrman dibarengi dengan Ole Romeni. Dengan begitu Jordi Wehrman siap diandalkan saat timnas Indonesia melawat ke markas Australia. Ole Romeni saksikan kekalahan timnas Indonesia saat dibantai Jepang 4-0, tetapi dia bersikeras dan tidak peduli dengan situasi tersebut. Memang benar bahwa striker FC Utrecht itu pernah menonton laga Garuda versus Samurai Biru pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November lalu. Sebagai calon pemain diaspora anyar bagi anak asuh Shin Tae-yong, Romeni memiliki prinsip yang keras dan tegas, bahkan dirinya sudah percaya diri untuk segera bisa berkontribusi. Bahkan, tak main-main pria 24 tahun ini sangat siap untuk bisa membawa perubahan baru di tim Merah Putih, termasuk menjaga asa Garuda agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, beliau mengatakan bahwa proses naturalisasi Ole akan dipercepat sesegera mungkin dan akan menjadi agenda utama bagi persatuan sepak bola seluruh Indonesia untuk menyelesaikan naturalisasi Ole di awal tahun 2025. Kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas mulai bulan Maret. Kemarin, setelah pertandingan saya ketemu Ole, di luar dari kebiasaan saya, ucap Erick Thohir. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kehadiran Romeni memang sangat penting bagi skuad Garuda, dan apabila Erick Thohir berencana akan menyelesaikan naturalisasinya di Maret 2025, pasti semuanya sesuai target. Hanya saja sebelum dinaturalisasi, apa yang dilihat oleh Ole memang cukup menyakitkan, terutama saat Indonesia dilibas habis oleh Jepang. Kendati demikian, striker muda ini tidak patah arang, dan tetap memiliki alasan kuat untuk membela skuad Garuda, serta bersedia untuk dimainkan kapanpun jikalau dibutuhkan oleh Coach Shin. Sementara itu, Erick Thohir sudah memberikan konfirmasi lebih lanjut kepada Ole dan menegaskan padanya untuk ia dan bersedia membela timnas Indonesia. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah 0-4, apa yakin? Tegas Erick Thohir. Ole Romeni bilang, yakin saya akan bisa membuat perubahan buat timnas Indonesia, lanjut Ketua Umum PSSI tersebut. Tinggal nanti bagaimana komposisi tim semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kita sudah memperkuat timnas dengan baik, sambungnya. Berarti, sudah jelas bahwa pada bulan Maret nanti, Ole Romeni sudah bisa berseragam merah putih dan siap membela skuad asuhan Shin Tae-yong. Karena, posisi yang dimainkan oleh Romeni sangat dibutuhkan, yaitu untuk ketajaman lini depan sebagai pemain penyerang, untuk ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan. Sekadar informasi, statistik yang dimiliki Ole pada musim 2024-2025 ini bersama FC Utrecht adalah sebanyak 12 penampilan dengan 2 gol, tentunya statistik dia masih bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.